rumusan misi sekolah beda dengan misi yang di bab 4. Jadi di bab 4 itu tujuan itu visi sekolah baru misi. Jadi kalau di bab 2 itu yang berbasis nilai-nilai budaya seperti yang Bapak tekankan kemarin ketika kita coaching klinik, Pak. Itu yang kami kerjakan. Jadi yang mana nanti supaya kita kan seragam, yang mana mau kita buat nanti di bab 2, yang mana kita buat di bab 4. Demikian, Pak. Oke, kalau di yang tertera pada modul yang disampaikan di bab 2 rumusan misi sekolah, isinya budaya, nilai-nilai pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila. Itu yang di bab 2. Sedangkan yang di bab 4 itu visi dan atau misi sekolah. Nah, itu saya kira lebih jelasnya kalau dari modulnya. Nah, itulah sekali lagi tidak satu bentuk aslinya begitu. Selalu mereka dikasih kita berbagai macam pilihan begitu. Tapi tujuannya jelas seperti itu. Harus ada di akhir. Begitu. Baik. Saya kira masih ada untuk Santo Antonius masukan. Dari Santo Petrus mungkin ada masukan. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan yang berikutnya, yang kelima. Trisakti 2, Pak. Trisakti 2 ya, Pak. Mendengarnya. Pak Simarmata sepertinya susah sinyal. Bapak? Trisakti 2. Oh ya. Mari kita dengarkan bersama. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Selamat sore kepada kita semua. Oke, silakan Trisakti 2. Iya, Pak, iya. Terima kasih kepada Pak Simarmata sebagai fasilitator, kepada suster dari yayasan, kepada Ibu Dista, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami dari Trisakti 2 akan menyajikan apa yang sudah kami kerjakan. Kedengaran suara saya? Apa yang sudah kami sajikan masih sangat jauh dari sempurna. Tapi kami mohon nanti dalam acara kita pada hari ini, coaching klinik, masukan dari Bapak Ibu sehingga bisa kita perbaiki untuk ke depan. Jelas, jelas Bu, jelas. Iya, kepada Ibu Jelita kami persilahkan untuk menyajikannya. Silakan Ibu Jel. Oke, selamat sore untuk semua. Saya akan coba memaparkan mengenai kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan Trisakti 2. Di sini kami akan coba memaparkan apa yang telah kami kerjakan dari Trisakti 2. Bab pertama itu tentang landasan kurikulum, landasan spiritual. Ini berasal dari nilai-nilai utama core value dari yayasan, nilai keutamaan sekolah ditambah dengan nilai profil Pancasila. Di sini kemarin sudah kami coba terangkan tentang landasan filosofi, pemikiran tokoh nasional juga sudah kami paparkan, yaitu Ajeng Kartini. Berikutnya tokoh lokal yang kami buat adalah William Iskandar atau disebut dengan Sati Nasution. Landasan sosial antropologis juga sudah kami paparkan. Di sini nilai-nilai budaya yang kami buat itu adalah Dalihan Natolius, sudah juga kami paparkan pertemuan yang kemarin. Landasan ipteks juga sudah kami paparkan, dan landasan psikologis yaitu teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, teori belajar konstruksisme, dan yang terakhir adalah teori belajar neuroscience. Di rumusan misi sekolah, SMP Katolik Trisakti 2 mengambil itu adalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai core value,
nilai-nilai karakter menuju profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan nilai-nilai ini semua, maka SMP Katolik Trisakti II memiliki misi, yaitu beri hati maka berprestasi. Itu. Nah, Kak, berikutnya kami sudah memaparkan itu tentang model kurikulum. Di sini kami sudah membuat pengertian dari model kurikulum. Kurikulum apa yang akan kami gunakan sudah kami coba buat. Pendekatannya juga ada. Berikutnya kelebihan dan kekurangan dari kurikulumnya juga sudah kami paparkan. Berikutnya tujuan pendidikan. Bab 4 mengenai tujuan pendidikan itu ada dalam gereja Katolik, ada dalam tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah yaitu terdapat visi dan juga misi. Di sini visinya SMP Katolik Trisakti II adalah mewujudkan komunitas yang beriman, berkarakter dan berprestasi. Misi sudah dipaparkan di sana. Tujuan pembelajaran di sini kami sudah memaparkan dan menarasikan bahwa tujuan ini kemarin kami buat diharapkan setelah adanya kurikulum bermakna SMP Katolik Trisakti II. Ini kemarin karena masih dibilang bahwa hari Sabtu itu ada pertemuan akan disamakan nama kurikulumnya, kami siap mengubahnya. Di SMP Katolik Trisakti II, sekolah memiliki religius dengan iman serta sikap yang sanggup memberi hormat kepada yang lebih tua atau sembar hula-hula. Sikap religius juga harus sejalan dengan akal budi. Dengan berakal budi, warga SMP Katolik Trisakti II memiliki kemandirian, kreatif, kerja keras, bertanggung jawab, dan disiplin. Hal ini akan seimbang jika diwujudkan dengan cinta yang penuh kebaikan. Wujud dari cinta yang penuh kebaikan di SMP Katolik Trisakti II adalah kerendahan hati atau marnat mardongan tubuh dan elek marboru. Tindakan ini diwujudkan dengan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan. Core value dan filosofi budaya ini masuk dalam tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Di sini juga kami coba memaparkan mengenai taksonomi Bloom yang diarahkan dari draft dokumen yang dikasih oleh Bapak Heri. Di sini ada ranah kognitif, dan juga di sini kata kerja operasionalnya juga sudah kami sediakan. Ranah afektif, KKO-nya juga sudah kami buat. Ranah psikomotorik dan kata kerja operasionalnya juga sudah kami buat. Nah, di sini korelasi antara core value, filosofi budaya sudah kami buat juga di sini. Contoh untuk RPP-nya juga sudah kami buat untuk bagaimana nanti mempermudah kami IHT. Salah satunya nanti kami IHT, contohnya itu adalah mata pelajaran IPS. Maka tujuan pembelajarannya sudah kami contohkan biar nanti ketika IHT mempermudah Bapak Ibu guru atau kami tim pengembang menjelaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Berikutnya adalah struktur teladan. Ini sudah kami paparkan juga pada coaching klinik kemarin dan juga pada FGD pertemuan yang lalu. Agama itu adalah core value dari YPK Don Bosco, akal budi dan cinta yang penuh kebaikan, keutamaan Trisakti, beriman, kerja keras, kreatif, mandiri dan disiplin, dan rendah hati. Nilai budaya, profil Pancasilanya dan standar kelulusan atau Permendikbudnya nomor 20 tahun 2016. Nah, berikutnya di sini kami sudah menerangkan sedikit-sedikit saja mengenai apa-apa saja nilai-nilai yang terdapat pada core value atau tabel dari struktur keteladanan itu sendiri. Dari core value-nya juga sudah kami paparkan. Dari keutamaan sekolah juga kami coba paparkan mengenai beriman, mengenai mandiri, mengenai kreatif, mengenai kerja keras, mengenai bertanggung jawab, disiplin, dan juga rendah hati. Profil pelajar Pancasila juga harus dipaparkan seperti draft yang disampaikan oleh Bapak Heri. Kami juga coba memaparkan. Dan berikutnya dengan semua di sini kami coba paparkan apa yang terdapat di struktur teladan. Di sini dia. Nah, standar kompetensi kelulusan kami ambil dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Itu ada undang-undangnya. Berikutnya perumusan kompetensi dasar. Di sini sudah kami coba membuat SMP Katolik Trisakti. Kami nggak tahu kalau misalnya ini Pak atau Bapak Ibu seluruhnya akan kita kerjakan untuk hari Sabtu. Tapi kami dengan tim pengembang kurikulum mencoba bagaimana, apa sih maksudnya daripada perumusan kompetensi dasar dan indikator ini. Maka kami coba membuat seperti ini. Ini adalah 52.1 itu adalah agama itu core value. Ya, atau religion. Keutamaan sekolah adalah beriman.
Budaya yang kita ambil adalah sistem religi, itu Koncaroningrat, dan Dalihan Natoli itu budaya lokal. Profil pelajar Pancasilanya adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Aspek yang ada adalah aspek afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. KD-nya kami ambil ini dari kata kerja operasional yang ada di taksonomi Bloom. Yang kalau tidak salah kami dari C4 sampai C6 yang kami pilih di sini. Di situ ada seperti menghargai, memahami, menunjukkan itu dari KKO, kata kerja operasionalnya, itu yang kami undang ke KD-nya. Betul salahnya nanti Pak, tolong diperbaiki. Itulah yang mau kami pahami di sini. Nah, di sini kemarin indikatornya ini kami melihat itu praksi moral. Kalau tidak salah itu apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan, misalnya di sini adalah keutamaan berimannya. Kami berarti untuk afektifnya, untuk meningkatkan beriman ini bagi kami praksi moralnya itu adalah berdoa, ibadat sabda dan misa. Itu pengertian kami untuk ini praksi moral dan KD serta dari keutamaannya. Begitu. Itu dia untuk yang core value agama. Yang kedua adalah core value akal budi. Pada akal budi kami memiliki 5 keutamaan, yaitu mandiri, kreatif, kerja keras, dan juga tanggung jawab serta disiplin. Di sini kami mencoba membuat KD-nya, sudah kami susun Pak, tapi nggak tahulah kami Pak benar atau salahnya. Di sini kami juga seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kami membuat KD-nya itu sesuai dengan KKO yang ada pada taksonomi Bloom, menunjukkan melaksanakan seperti itu, yang pada C4 sampai C6. Indikatornya praksi moral yang kami lakukan supaya meningkatkan nilai keutamaan dari akal budi yang ada di core value seperti itu. Begitu juga dengan kreatif, kerja keras, tanggung jawab. Nah, cinta yang penuh kebaikan, nilai dari keutamaan Trisakti 2 adalah rendah hati. Nah, di sini juga kami membuat KD-nya dan juga indikatornya. Seperti pada cinta kebaikan ini kami mengambil KD-nya itu C4, membangun rendah hati. Praksi moral yang kami lakukan daripada misalnya dari kognitif adalah menerima saran dan kritikan dari teman. Itu adalah bentuk dari kerendah hatian. Itulah contoh yang sudah kami lakukan Pak dari SMP Katolik Trisakti 2. Berikutnya strategi implementasi nanti akan coba kami lanjutkan kembali. Betul salahnya mohon Pak diperbaiki. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dinar Marbun. Terima kasih. Demikian Pak, kami dari Trisakti, itulah pekerjaan kami sebagai tim yang sudah kami laksanakan. Kami memang masih sangat jauh dari sempurna, banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dari Bapak fasilitator, dari suster, dari Bapak Ibu seluruhnya, semuanya ya. Terima kasih. Demikian kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Marmata. Baik, terima kasih dari SMP Trisakti 2. Mereka sudah jauh di depan. Yamaha selangkah di depan. Kalau terhadap San Thomas 1 mungkin 3 langkah di depan. Oke, dipersilahkan. Yang mau bersaing dengan Yamaha. Silakan Bapak Ibu dari yang kita saksikan tadi. Pas, Ibu Edna, pas. Pak Hendro, pas. Pas Pak, saya kepengen mengundang nanti Ibu ini datang ke sekolah sepertinya ini Wah. Diperbolehkan. Terima kasih Bu Jelita, Ibu Dinar. Sama-sama Pak, mohon masukannya. Baik, silakan Ibu Firmaida ada atau Pak Rengki. Luar biasa mereka. Pak Rengki silakan.
Masih seperti yang lain, Pak, mengagumi masih. Baik, kalau begitu saya hanya menyoroti bagian kecil saja. Yang pertama, kalau istilah-istilah yang bukan umum dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring. Harus dicetak miring, italik, begitu. Ya, jadi misalnya dari Anda tuduh, itu harus dicetak miring. Ya, jadi yang pertama. Yang kedua, kalau pengertian yang tidak dijelaskan tadi, misalnya core values, kemudian disiplin, sumber ilmiahnya itu harus jelas. Harus jelas. Jadi misalnya core values, mungkin bisa ditelusuri asal bahasanya dari mana. Apa artinya? Disiplin, dari mana? Discipulus misalnya. Menurut pendapat ini, disiplin adalah. Menurut pendapat ini, disiplin adalah. Jadi dari situ mungkin bisa diambil kesimpulan. Karena ini sekali lagi ini ilmiah. Kalau terhadap kompetensi dasar, itu saya kira nanti akan terurainya itu sebenarnya begitu bekerja sama dalam tim, ya, bekerja sama dalam tim. Cuman yang perlu dipikirkan bagaimana membuat indikatornya. Jangan hanya nanti ada dalam kompetensi dasar, lalu bagaimana bentuk evaluasinya. Itu harus dipikirkan. Tempoh hari Mas Heri ada mengatakan bagaimana bentuk evaluasi, apakah dalam bentuk rentang angka kah? Misalnya beriman. Mungkinkah dalam bentuk rentang angka? Bagaimana bentuk evaluasinya? Perlu dipertimbangkan. Ya. Kalau misalnya dalam hal kognitif mungkin kita bisa langsung membuat LKPD-nya. Mungkin bisa kita membuat LKPD. Tapi kalau dalam hal sikap, apalagi dalam bidang iman, itu akan sangat sulit kita buat dalam skala angka. Skala huruf pun mungkin kita sulit. Skala huruf pun mungkin kita sulit. Jadi harap dipelajari lebih jauh lagi. Mungkin ada sumber-sumber juga untuk itu. Bagaimana untuk membuat penilaiannya itu. Di situ nanti kita akan sangat banyak lagi berdiskusi dalam unit sekolah masing-masing. Supaya tidak hanya berupa dokumen yang kita susun itu. Tidak hanya berupa dokumen. Itu saran saya untuk SMP Trisakti 2. Ya, selamat untuk SMP Trisakti 2. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, tinggal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Nina, terima kasih Bu Jelita. Dua terakhir. Oke, silakan, baik, silakan Pak. berebut. Kami Pak. Kami Pak. Takut Pak Tuga dibilang terakhir. Kami biar gak terakhir, kamilah duluan Pak. Maaf Silakan, sebelumnya silakan, Pak. saya pindah posisi karena ada juga kerjaan yang perlu kami selesaikan juga di sekitar sekolah. Kami hampir sama dengan yang tanggal 3 yang beberapa hari yang lalu yang sudah kita presentasikan, bahwasanya memang untuk struktur dari kerangka dari naskah akademik kami memang sudah kami berikan dan kami sharekan kepada narasumber 3, Mas Hendy, Mas Heri, dan Mas Adi pada saat kita pertemuan FGD 2 tahap 2 yang lalu. Dan untuk 3 hari yang lalu Pak ya, tanggal 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu itu sudah kami sharekan dan kepada yayasan juga sudah kami kirimkan di hari Sabtu. Jadi adapun kerangkanya mungkin hampir sama dengan Trisakti 2 ya, sengaja memang tadi Trisakti 2 memang kita suruh duluan ya tadi kan Bu ya, biar kami juga biar tahu juga ya, karena yang di Santo Thomas kita juga sudah ada diskusi bersama mengenai dari nilai-nilai core value kita. Saya akan share screen dulu untuk kerangka kerja atau kerangka naskah kerja yang sudah kami bentuk, dan isinya pun saya rasa
tidak jauh berbeda dari naskah akademik dari Bapak Ibu sekalian. Cuman sebelum saya menjelaskan kelanjutannya, di sini Ibu Era mohon izin karena tidak bisa hadir pada pertemuan FGD 2 untuk coaching kita pada sore hari ini. Adapun untuk kerangka naskah akademik itu sudah ada di dalam naskah akademik itu, di situ sesuai dengan apa ya, kami hanya sebagai memberikan lembaran pengesahan, ini hanya sebagai draft kami buat, yang kami kirimkan itu belum 100% selesai, tetapi perkiraan kami itu masih 65%, karena dalam hal pemilihan dari model-model pembelajaran ini begitu beraneka ragam, dan kami memang rencananya di hari Sabtu ini kami akan berkumpul kembali kepada tim pengembang untuk membicarakan model-model tentang kurikulum sesuai dengan implementasi nanti yang ada di sekolah kami. Jadi di sini nanti di dalam daftar isi, ini sudah ada dalam daftar isinya nanti, di dalam pendahuluan itu seperti yang lainnya, ada landasan spiritual, filosofi, sosial budaya, iptek, dan psikologis. Baru di sini di bab 2 kami membuat rumusan misi sekolah, dan pada bab 4 nanti kami hanya mempresentasikan atau membuat tujuan dari sekolah berdasarkan dari misi yang sudah kita peroleh pada bab 2. Disinkronisasikan dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh Pambudi Luhur. Itu adalah dari bab 2 dan bab 4. Baru di bab 3 di sini kami sudah ada membuat model-model tentang kurikulum selain dari yang sudah dipaparkan oleh narasumber beberapa waktu yang lalu. Di antaranya kami di sini juga memasukkan kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum kompetensi, dan model pengembangan kurikulum yang kami anggap pengembangan kurikulum ini adalah yang kami anggap adalah yang hampir mendekati sesuai dengan kurikulum yang akan kami bentuk di sekolah Trisakti, yaitu ada 3 teller, yang ada 3 pengembangan, yaitu teller, seller, dan tabah. Di sini 3 model kurikulum ini berpusatkan kepada studi atau peserta didik, di mana kita mengambil pengalaman-pengalaman dari peserta didik dan mengelompokkan sesuai dengan bakat dan skill yang mereka miliki. Sehingga nanti di sini kami perlu mengelupas bersama tim bagaimana dalam bentuk teller itu, bagaimana kerangkanya atau skematiknya, itu memang sudah ada kami lampirkan di dalam teori kami. Dan di dalam tujuannya di sini juga kami sudah buat ada beberapa tujuan. Nah, tadi sudah saya ungkapkan bahwasanya tujuan pendidikan sekolah ini kami hubungkan ke tujuan sekolah yang mengharapkan bahwasanya dari misi yang sudah kita bentuk pada bab 2 dan dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya memang dalam hal pembentukan kurikulum ini boleh beraneka ragam pembentukannya sesuai dengan harapan dari narasumber, seperti yang dibilang Pak Sumarmata tadi, bahwasanya pembentukan naskah akademik ini kita diberi kebebasan bagaimana caranya supaya masing-masing sekolah bisa berkreasi dan berekspresi dengan melihat kondisi dan situasi dari sekolah masing-masing. Itu untuk tujuan pendidikan. Baru di sini kami buat struktur mata pelajaran yang diberikan oleh narasumber kita hari itu mengganti menjadi struktur teladan. Struktur teladan di sini kami ada 5152, yaitu struktur teladan berdasarkan dari core value sekolah dan core value dari yayasan. Baru perumusan kompetensi dasar berdasarkan 3 nilai yang kita peroleh dari core value sekolah dan yayasan. Berikutnya adalah strategi implementasi. Di sini kami buat hanya sekedar, kami bukan ingin menunjukkan bahwasanya kami sudah selesai, kami hanya menyampaikan draftnya di dalam tim pengembangan kami masih menggelodok ini semua. Di sini kami masukkan desain instruksional, tetapi sini kami belum masukkan project based teacher, masih kami masukkan project based learning. Baru inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran bagaimana bentuknya, baru ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kurikulum dan penutup. Dan berikut juga kami paparkan sedikit tentang naskah yang sudah kami berikan ke
narasumber beberapa hari yang lalu. Ini adalah bentuk dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini di dalam pendahuluan ini kami buat landasan spiritual seperti yang saya tampilkan tadi. Di sini kami menekankan pada nilai 3 nilai Trisakti, Scientia, Santita, Sapientia, dan berdasarkan dari logo dari yang ada di sekolah kami. Itu pada landasan spiritual. Baru di landasan filosofi, kami di sini menerangkan bahwasanya menghubungkan dengan apa yang ada di dalam Korvilu Yayasan, yaitu tentang mengenai akal budi. Di sini kami jelaskan sedikit landasannya dan berhubungan dengan logo sekolah. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan logo sekolah itu apa, karena kami juga, terutama saya, sudah kurang lebih 16 tahun saya di sini, baru ini saya mengetahui bahwasanya logo sekolah kami itu seperti ini. Selama ini kami tidak tahu sama sekali. Terus terang saya bilang, ini kami dapatkan dari sumber, ya memang adalah kepala sekolah pertama dari Trisakti di tahun 77. Nah, diantaranya adalah seperti ini. Di sini kami menerangkan padi kapas, melambangkan kesejahteraan warga sekolah. Baru hati dan salib, itu kami hubungkan semua dengan apa yang ada kondisi di sekolah kita. Yaitu di sini kami mengingatkan kita akan pengorbanan, kemenangan, dan berkat dari bahwasanya Yesus Kristus. Itulah yang kami landaskan sebagai hati dan salib. Baru dalam warna, di sini kami ada warna biru. Kami ambil dari kutipan ini apa, yaitu dalam Amsal dan di dalam Galatia, yaitu kesabaran, yaitu mengenai orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohannya. Itulah yang kami anggap sebagai dari arti dari warna biru yang bisa kami artikan. Baru di dalam warna biru juga ada air kehidupan, yaitu yang tertulis di Yohanes 4 ayat 14. Berikutnya adalah Roh Kudus. Ini di dalam Lukas 3 ayat 16. Dan di dalam logo itu juga ada lencana yang bertuliskan non school sed vitae discimus. Bahwasanya kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan belajar untuk hidup. Nah, jadi kami menarik nilai-nilai Korvilu sekolah itu berdasarkan dari logo sekolah, mutu sekolah, dan Korvilu yang ada di sekolah kita. Itu merupakan landasan filosofi. Baru landasan sosial, budaya, itu hampir sama dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu unsur-unsur kebudayaan dari Sumatera Utara. Baru di sini saya masukkan kembali yang berikutnya adalah landasan iptek. Ini menyesuaikan dengan kemajuan iptek untuk saat ini sampai masa 4.0, generasi 4.0. Mungkin ya mudah-mudahan dengan adanya sedikit wejangan ini bisa kami peroleh untuk perkembangan sekolah yang ada di sekolah kami. Baru di sini inilah beberapa hal yang menjadi dasar yang perlu kami angkat untuk pengembangan landasan iptek di sekolah. Yang pertama itu pembinaan SDM, pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan sebagainya. Dan kami padankan juga dengan nilai-nilai agama, kondisi sosial, budaya, nilai luhur, dan lingkungan hidup. Itu kami anggap sebagai kami tuangkan di dalam landasan iptek. Dan yang berikutnya ini adalah landasan psikologis. Landasan ini kami membuat bahwasanya di sini berdasarkan Benjamin Samuel Bloom, landasan psikologis membagi sistematika perilaku manusia yang dikenal sebagai taksonomi perilaku, yaitu ada cognitive domain, affective domain, dan psikomotorik domain. Di sini juga sudah kami jelaskan, mungkin dalam hal penjelasan kami masih dalam bentuk teoritis, belum bisa kami berikan untuk pengembangan kurikulum yang selanjutnya supaya bisa menjadi yang lebih baku. Dan di sini kurikulum kami juga belum ada namanya, karena kami masih menanti-nanti apakah nanti kami buat juga namanya. Kalau di Bangun Mulia tadi kurikulum gotong royong, saya rasa kalau bersama-sama dengan Don Bosco, saya rasa kurikulum Don Bosco saja kami pikir untuk namanya nanti. Karena apa? Karena Yayasan Don Bosco. Karena kita berada di naungan Don Bosco. Mungkin nanti rencana kami nanti banyak nama-nama kurikulum yang akan kami bentuk namanya. Tetapi
karena tadi saya agak terlambat, karena saya mendengarkan tadi ada bahwasanya kita akan berkumpul di yayasan untuk membahas tentang kurikulum selanjutnya. Berikutnya di sini kami masuk ke rumusan misi. Ini tadi sudah saya terangkan tadi di atas. Di sini kami hanya menjelaskan tentang core value sekolah. Dan disangkut pautkan dengan apa yang kami harapkan kepada peserta didik. Baru berikutnya ini tujuan dan misi dari sekolah dan apa harapan yang mau kami capai berdasarkan visi dan core value yang ada di atas. Yang berikutnya itu adalah tentang naskah kurikulum. Naskah kurikulum di sini memang ya kami belum 100% bahwasanya menyelesaikannya, tetapi di dalam naskah kurikulum ini kami sudah ada memasukkan tentang tujuan. Ntar Bapak Ibu ya, agak lari sedikit dia. Ini naskah kurikulum. Di sini model kurikulum tadi sudah kami paparkan di kerangka bahwasanya di dalam model ini ada model Taylor, ada model Seller, dan ada model Taba. Itu yang rencana yang mau akan kami buat di dalam kegiatan di sekolah kita. Keterangannya ada di sini semua. Nanti bisa Bapak Ibu nanti kalau apa saya sharekan pun di dalam grup sekolah kita di dalam konsorsium ini. Dan yang terakhir yang mungkin yang mau saya tampilkan adalah bentuk dari standar kompetensinya atau standar struktur teladan. Di sini mungkin ini struktur teladannya. Ini minggu lalu tanggal 3 yang lalu juga sudah saya presentasikan. Kami juga merasa di sini kurang ya perlu saran dan masukan bahwasanya mungkin ini belum yang kalau menurut kami ini mungkin yang cukup baik, masih cukup baik, belum terbaik, masih cukup baik. Bahwasanya di sini kami sudah mengelompokkan dari core value agama dari yayasan atau religion itu kami masukkan yaitu digabungkan dengan santita yaitu kesucian dan kejujuran. Di sini kami buat beriman dan bertakwa itu mate huta embelen gunana ingata jupa di bata bapa rende ertoto megi pendahna rikut pe mindo pasu pasuna. Nah, itu saya ya dalam bahasanya saya kurang tahu, kurang pakal Bapak Ibu ya. Cuman di sini kami artikan bahwasanya kita harus percaya. Udah ketahui Ibu Etna itu. Maklum lah Bu, ini orang apa ini? Ini orang pendatang dari ujung Sumatera ini. Kita harus percaya dan hanya berserah ke Tuhan Sang Pemilik hidup. Itulah yang kami masukkan sebagai beriman dan bertakwa. Baru di sini kami masukkan juga lagi di sini adalah bersyukur. Ini ada beberapa aspek yang belum bisa kami masukkan. Bersyukur di sini kami buat bahwasanya satau aik nuaing duan tahu aik marsugut nasatau idu parehan. Sedikit pun yang kita dihasilkan hari ini mungkin besok akan lebih banyak, tetapi hasil hari ini sedikit itu pun haruslah disyukuri. Baru di sini untuk yang akal budi kami masukkan dalam budaya Mandarin karena di sini kita juga di dalam sekolah kami juga ada orang kita Chinese, bahwasanya mereka juga memberikan hal-hal yang positif untuk sekolah kita. Di sini saya langsung mengartikan aja karena takut saya membacanya. Membuat orang berdiri bukanlah sepasang kaki, melainkan cita-cita. Maaf, mana tadi? Ini dia. Melainkan cita-cita, kebijaksanaan, kemauan, serta kreativitas. Itu kami masukkan dalam kreativitas dan inovatif. Sedangkan di dalam ini mouse-nya agak lari Bapak Ibu, maaf. Oke, baru di dalam ketulusan bahen madirim songon laut na luas manang songon dia pe masalah naro tungolum jalo madohot roha naserep dohot iman nagubu. Ketika menghadapi masalah, maaf Bapak Ibu ya, sini ada dua suara karena saya lagi di dalam luar. Di sini mana tadi? Jadi bingung saya. Mana tadi saya buat? Maaf Bapak Ibu ya. Ini dia.
Oh, agak lompat tadi ya. Ini mungkin dia Bapak Ibu ya, maaf dulu skip. Dari yang kedua Bapak Ibu ya, mohon maaf. Karena lompat dia. Di akal budi tadi ada kreatif inovatif. Baru yang kedua ada rasa ingin tahu, yaitu unang bahen dirim tuduson tu eme namasak. Artinya jangan membuat dirimu seperti padi yang siap dipanen, dimakan rusa, yang apa yang dikerjakan orang pada saat dikerjakan. Itu termasuk rasa ingin tahu yang kami gabungkan dengan kreativitas dan inovatif. Dan yang berikutnya itu adalah spensia. Dalam ketulusan, itu tadi ketulusan, bahenma dirim songon laut na luas, manang songon dia pe masalah, naro dingolum jaloma dohot rohat naseret dohot iman nagogo. Nah, itulah Bapak Ibu dari beberapa yang bisa kami paparkan. Dan di sini juga sudah kami buat di dalam perumusan KD. Mungkin dalam perumusan KD ini mungkin kami belum ya seperti inilah kurang lebih Bapak Ibu. Sama-samalah kita melihatnya. Mungkin di sini kami perlu masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Baru yang berikutnya ini untuk yang kedua, tadi yang kedua yaitu pada Korvilu akal budi. Bahwasanya sini juga sudah kita buat. Dan ini minggu lalu sudah saya kasih informasi kasih tahu kan juga pada saat kita di tanggal 3 yang lalu. Ini juga sudah. Dan untuk strategi implementasi ini masih dalam proses. Saya rasa itu saja dulu Pak Simarmata dari saya, karena saya lagi posisi di luar, nanti terganggu dengan suara-suara yang kurang mengenakan. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Tugas. Saya kira sudah tahu kerjasama yang baik nampaknya ini Trisakti 1, Trisakti 2, dan Antonius Bangun Mulia. Ada kesamaan dalam 1-2 kasus begitu. Pak Krismanus, apakah bisa mendengar suara saya? Sepertinya Pak Krismanus sinyalnya lagi mengudara dia Kak. Lagi mengudara dia. Karena terlalu tinggi gedungnya itu. Karena terlalu gedungnya tinggi jadi mengudara dia. Terlalu tinggi gedungnya Santo Thomas ya, Pak. Baik, baik. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Oh ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu, saya sudah men-share link untuk mengisi evaluasi FGD, mengingat kita sudah selesai untuk FGD. Bapak Ibu bisa mengisi dan bukan perwakilan yang mengisi, jadi untuk semua yang mengikuti FGD boleh mengisi. Kemudian untuk yang kedua, IHT tadi saya sampaikan tanggal 13 sampai 16. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih di antara hari-hari tersebut. Baiknya kami sarankan dilakukan selama 3 hari, mengingat banyak sekali beberapa materi yang memang harus dijelaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Jadi kami sarankan untuk 3 hari. Untuk harinya tidak harus urut. Jadi misalkan dimulai tanggal 13, tanggal 14 kosong, kemudian tanggal 15, 16, silahkan. Tetapi jika memungkinkan, jika bisa, terpaksanya 2 hari juga tidak apa, Bapak Ibu. Jadi yang penting laporan dan kisi-kisinya sudah dijalankan begitu. Nah, kisi-kisinya seperti apa? Nanti akan ada surat pemberitahuan dari Ibu Agnes yang akan dikirimkan melalui grup dan mungkin dari ke kepala sekolah atau yayasan begitu. Mungkin ada pertanyaan seputar IHT, Bapak Ibu? Mau nanya Mbak, boleh? Oh, boleh, silakan Bapak. IHT itu kita mandiri sendiri Mbak ya? Ya, sekolah yang mengadakan Bapak. Jadi tidak Zoom ya? Iya, tidak. Ya, narasumbernya adalah kepala sekolah dan instruktur sekolah yang sudah mengikuti kegiatan POP ini sampai dengan coaching klinik, begitu Bapak.
Baik. Terima Iya. kasih. Kembali kasih Bapak. Ya. Tadi Nanya Bu Bapak. Diska, Ya, baik Ibu. Bagaimana Ibu? itu IHT-nya tanggal 13 sampai 16 atau 13 sampai 18, Bu? 16 Ibu, mohon maaf. Tadi 16 sepertinya ya? iya, di Oh, ya? jadwal memang tercantum sampai 18. tanggal 18. 18. Tetapi Oh, ya? kemarin dari GTK itu 13 menginginkan sampai kita maju untuk laporannya. Jadi kita memang harus memadatkan, kita harus mengadakan IHT lebih pendek jangkauan waktunya Berarti begitu. Jadi 13 sampai 16 ya, Bu ya? Ya, betul Ibu, betul. Terima kasih, Bu. Kembali kasih, Bu. Oh, ini Bapak Mbak Krismanus Dita, sudah ada cuman, ini. Ya Mbak Dita, sebentar saya mau nanya sebentar. Oh, iya, untuk boleh, IHT silakan. itu kan Pak, ini kan tertanggal 13 sampai dengan tanggal 18. 16 Nah, Bapak. ternyata 16 ya. Nah, ternyata kami di tanggal 27 itu sudah sekali untuk mempresentasikan dari yang sudah kita buat. Bagaimana itu? Apakah tanggal 27 November yang lalu memang ya? Saya lupa tanggal apanya. Bagaimana kira-kira itu? Apa perlu ada tanda bukti bahwa saya daftar hadir atau bagaimana? Biar juga kami tahu, biar mana tahu nanti dari tim POP pengawas Kota Medan mungkin datang. Karena hari Sabtu yang lalu datang ke sekolah menanyakan tentang dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Ya, baik. Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Baiknya memang harus diadakan, Bapak. Jadi walaupun memang kemarin tanggal 27 November ya, Bapak ya. Walaupun sudah disampaikan kepada guru-guru, baiknya memang sekitar tanggal 13 dan 16 tetap mengadakan IHT. Takutnya nanti ketika dicek ternyata berbeda dengan jadwal dari yang sudah disediakan oleh kami POP YPL. Begitu, Bapak. Untuk bagaimana nanti membuat laporan dan kisi-kisinya nanti akan menyusul setelah kita selesai hampir mendekati IHT. Begitu. Ini sedang dalam proses untuk surat pemberitahuan IHT. Begitu Bapak mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Mbak. Ya, kembali kasih Bapak. Ini sudah ada Bapak Krismanus. Mohon maaf Bapak, tadi saya ambil sebentar untuk menjelaskan IHT dan evaluasi. Terima kasih Bu Desta. Kembali kasih Bapak. Yang jelasnya untuk IHT ikuti jadwal yang sudah tertera. Kalau di awal 13 sampai 18, rupanya diubah 13 sampai 16. Itu mungkin laporan untuk di Dirjen GTK. Karena seperti yang disampaikan berulang oleh Bro Darwarto, kita dipantau dari GTK apa kegiatan kita. Jadi kalau misalnya laksanakan sebelumnya, ya daftar hadir harus tetap dibuat pada tanggal itu, begitu. Ya daftar hadir ataupun dokumen pendukung untuk itu. Termasuk misalnya foto-fotonya mungkin nanti diperlukan, harus disetting pula nanti tanggalnya itu harus tanggal 13 sampai 16. Kalau untuk petunjuknya, petunjuk teknisnya setelah pariwara berikut akan dikirim oleh POP. Baik, terakhir dari katedral. Silakan dari katedral. Silakan Bu Linda. Komputer saya sudah jim, harus pakai HP saya ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Jis. Iya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang memberikan kesempatan terakhir kepada kami. Secara umum, kami masih berbicara tentang draft dan tidak jauh beda seperti draft yang sudah dikemukakan juga. Nah, yang menjadi pembahasan di kami, unit pemuda, itu masuk di model kurikulum di bagian bab 3-nya. Kami sudah bincang-bincang memang apa yang mau dibuat terkait dengan penamaan, terkait dengan yang lainnya, tetapi belum sampai kepada suatu keputusan. Sebab kami masih banyak berdiskusi dan kami juga ada tadi miripnya seperti yang dibuat oleh Pak Toga, ya, ada tadi sedikit miripnya, hanya saja tidak semua kami paparkan sampai kepada jabaran-jabaran yang tadi, hanya mengintip sedikit tadi di model tentang desain ataupun di perencanaan, hanya tentang itu yang coba tadi kami bincang-bincangkan di sekolah. Namun seperti yang sudah dipaparkan kemarin-kemarin di naskah akademik,
sudah secara keseluruhan sudah disampaikan kemarin. Nah, apa yang bisa kami tambahkan? Kami tidak bisa menambahkan lebih banyak karena belum banyak kami berbuat. Dan sangat salut untuk sore hari ini begitu melihat paparan dari Bangun Mulia, melihat dari Trisakti 1 dan Trisakti 2. Ya, jujur kerja keras yang bagus. Salut juga kalau kami dari Jalan Pemuda masih proses, masih berdiskusi, dan begitu masih tahapan-tahapan yang sedang kami kerjakan. Belum bisa sampai seutuhnya kami gali, masih di dalam diskusi kami. Itu yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Mohon maaf Pak Simarmata, kalau dari Jalan Pemuda belum bisa langsung share screen ya, karena tadi ada juga pembicaraan kami, jangan dulu lah, masih kita gantung ini karena masih seperti ini kondisi kita, seperti itu. Secara keseluruhan masih di draft kami, tapi ketika di bagian bab 3 itu model masih digantung, masih bincang-bincang kami Pak Simarmata. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Mungkin akan dilanjut oleh Pak Jisman kalau ada tambahan. Silakan Pak. Sudah pasti. Baik, berarti kalau pendahuluan sudah siap ya Bu ya? Kalau dibilang siap, belum siap 100% Pak. Belum siap 100%. Oke, jadi saya kira dari penjelasan tadi dari 6 sekolah sebelumnya harap dipedomani bahwa dokumen yang kita susun itu ilmiah, bukan opini ya. Jadi harus jelas sumbernya, harus jelas literaturnya. Jadi harus mengikuti kaidah-kaidah keilmiahan, begitu ya. Jadi kami harap tidak perlu kami ulang lagi untuk penulisan. Kemudian termasuk juga teori-teori belajar. Ada yang 4, ada yang 5, tapi secara umum itu pastikan harus ada sampai konstruktivistik, behaviorisme, kognitif, neuroscience. Ada tadi menambahkan humanistik, silahkan ya. Jadi sekali lagi batas kami harap ya kerjasama yang solid di SMP sampai OSIP Pemuda. Seperti yang kami sampaikan tadi, rata-rata gurunya saya kira masih di bawah 45, masih sangat energik itu ya, masih sangat energik. Maka demikian saya kira untuk pertemuan kita sore hari ini. Sudah ada Bapak LMC Tohang, saya kira untuk mengarahkan kami kembali Pak. Tadi sudah saya buat grup di grup kita untuk PUB SMP khusus. Sudah ada yang sudah saya daftarkan kepala sekolah. Masih yang Medan sekitarnya, yang luar Medan saya tidak dapat nomor teleponnya. Semua kepala sekolah saya buat menjadi admin, jadi silakan dimasukkan anggotanya. Tapi harapan saya maksimum 3 orang. Maksimum 3 orang dari satu sekolah. Karena nanti kita ada 22 sekolah, jadi kalau kali 3 kan sudah 66, mungkin terlalu banyak juga. Dan perlu juga kami sampaikan nanti di grup itu nantinya jika ada pertanyaan, saya mengikuti apa yang dikatakan Pak Sitohang. Tidak perlu dibalas, hanya untuk mengucapkan baik Pak, terima kasih Pak. Akhirnya pesan utama tinggal. Jadi tidak perlu dibalas kalau hal-hal yang seperti itu. Maka untuk kepastian ini tadi Pak Sitohang, kami sepakati tadi waktunya di hari Sabtu. Di hari Sabtu tanggal 11. Nanti mungkin yayasan menjadi penentunya Pak Sitohang, kemudian juga yang luar daerah, yang luar Medan. Nanti saya minta nomor teleponnya kepada Suster Parmina. Demikian Pak Sitohang, kami mohon penjelasan, pengarahan, peneguhan berikutnya. Terima kasih. Itu tatap muka Pak ya? Itu Pak. Mungkin lebih baik Zoom saja Pak. Zoom saja. Zoom saya kira ya. Kalau luar kota mungkin agak susah kalau tatap muka Pak Sitohang. Baik ya, terima kasih. Saya tadi diminta Suster Margaret
duduk di kursinya ini dengan memakai laptopnya, gitu. Ya, saya udah mau pulang, jangan pulang dulu katanya Bapak di sana gitu. Ya. Iyalah, Bapak lebih penting. Oke, tapi baiklah, terima kasih Pak Krismanus, fasilitator kita yang sudah capek memfasilitasi semua pertemuan ini, dan terima kasih banyak pada Bapak Ibu. Ada suster di sini? Enggak ada ya? Kepala sekolah dan para instruktur. Jadi kita sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita melaksanakan Zoom dan persiapan membuat kurikulum unggul ini. Kalau tidak salah, tadi pagi dikatakan oleh Ibu Dista, tanggal 9 Desember sudah harus sampai di Yayasan Pengudi Luhur naskah akademiknya. Sedangkan di yayasan memang sudah sampai, hanya belum di print out. Naskah akademik nanti mungkin setelah di print out baru kami periksa dan ditandatangani oleh ketua yayasan nanti. Namun ke yang Pengudi Luhur tanpa ditandatangani pun sudah bisa dikirim ke Pengudi Luhur paling lambat tanggal 9 Desember. Sedangkan dokumen kurikulum, kalau tidak salah setelah kuliah umum nanti ya. Tanggal 24 Bapak. Oh, paling tanggal lambat. 24. Iya. Rupanya tanggal yang apa? Tanggal apanya? Deadline-nya. Ya. Iya. Deadline tanggal 24 Ya, Desember. Betul, Bapak. Dan itu memungkinkan kalau kerja keras dari para kepala sekolah dan instrukturnya bisa ditingkatkan lagi. Dan sebagai berita awal kepada kita bahwa kita akan masuk sekolah sampai dengan tanggal 31 Desember. Hanya tanggal 25 kita libur. Jadi besok atau lusa sudah datang surat dari yayasan menyampaikan skedul-skedulnya apa yang mau kita kerjakan di tanggal-tanggal itu dan kapan kita libur. Ada juga liburnya, hanya di bulan Januari nanti liburnya. Jadi para bapak dan ibu, tadi memang saya usulkan kepada Pak Krismanus dibuatlah pertemuan 3 kelompok ini supaya kita bisa satu irama atau ada pandangan-pandangan nanti supaya disamakan semua persepsi kita. Dan syukurlah sudah direncanakan tanggal 11 Desember. Kami setuju. Jamnya jam berapa Pak Krismanus? Apalah yang menentukan jamnya? Dari Bapak aja Pak, dari Yayasan saja Pak, kami mengikut. Kasihan dia. Jam membayar hari itu. Jam 8 atau jam 9. Daring suster, daring. Oh, daring ya? Iya, daring. Tidak bersama-sama. Ya, tadi ditanya suster saya buatlah jamnya supaya makan katanya. Ya, daring nih saya bilang sama suster. Dipikirnya tatap muka. Kalau tatap muka terlalu merepotkan Pak. Terlalu merepotkan ya, baiklah. Kalau begitu kita mulailah jam 9 ya. Bolehkah? Boleh jam 9? Boleh. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Ya, linknya dari yayasan? Begitu kan Pak Krismanus? Pak Krismanus, linknya dari yayasan ya, atau dari mana? Dari Bapak atau dari? Iya Pak Sintohang. Dari yayasan? Dari yayasan. Oke, dari yayasan linknya ya. Oke, tanggal 11 Desember jam. Dari yayasan Pak. Oke, dari yayasan jam 9 ya. Iya. Jam 9. Jadi menyampaikan kepada semua kepala sekolah lewat Pak Krismanus lah ya. Nggak nyampe suara saya Pak Krismanus. Iya, Bapak Krismanus sepertinya tadi susah sinyal Bapak. Oh gitu ya? Iya. Nanti saya minta nomor Pak. Ya, baiklah. Tolonglah SMP 1 mas 1 dinaikkanlah internetnya supaya jangan terpelanting Bapak.
Ya. Padahal pakai pribadi nanya nih Pak. Wah, Data oke. pribadi nih. Ruangan Oke. ini mungkin itu. Karena terlalu Oke. tinggi Pak ruangannya Pak. Oh ya. Lantai satunya. Oh, ya. Baik, jadi saya teruskan para bapak dan ibu. Tadi kan sudah ada deadline untuk penyerahan naskah akademik dan dokumen kurikulum. Kalau tidak salah saya melihat timeline dari YPL bahwa di bulan September YPL atau POP ini akan dievaluasi. Bulan September ada evaluasi untuk semua sekolah-sekolah. Nah, sampai sejauh mana progresnya. Maka itu saya terjemahkan bahwa bulan Januari sudah kita mulai kalau implementasi dari kurikulum unggul ini. Ya. Kurikulum unggul memang kan memakai kurikulum nasional lalu kurikulum unggul kita. Jadi walaupun belum siap, walaupun belum disahkan oleh siapa nanti yang berkompeten untuk mensahkan itu, kita akan sudah mempunyai bahan karena kita sendiri yang menggali. Kita sendiri yang menggali nilai-nilai itu, kita sendiri yang merumuskan naskah dokumen, kita sendiri yang membuat dokumen naskah akademik dan dokumen kurikulum. Sebenarnya sudah ada dalam pikiran kita semua ini. Apalagi kalau dilibatkan guru-guru selama ini membahas ini, guru-guru sebenarnya sudah tahu itu. Ya, maka tinggal mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Maka dimulai bulan Januari supaya nanti di September adalah sesuatu yang dilihat atau dievaluasi atau dieses kan. Nah, bagaimana mulai dari Januari sampai September kita mengimplementasikan kurikulum ini. Nah, kami berharap entah bagaimanapun itu harus kita buat satu niat dan tekad bahwa kita mengubah warna sekolah kita, nuansa sekolah kita dengan kurikulum yang berbasis nilai-nilai ini. Nah, saya yakin siapa saja datang nanti ke sekolah kita bulan Januari akan sudah melihat ada perubahan-perubahan yang signifikan. Wah, SMP Santo Thomas 2 ini nampaknya sudah lain dari tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang dilihat orang tahun 2022 ini. Ya, karena ada sesuatu yang sudah kita laksanakan yang sebelumnya mungkin kurang kita laksanakan. Tapi pesan saya juga kepada kita para ibu dan bapak, kalau guru tidak menghayati ini, ya memang sepertinya sia-sia juga. Jadi apalah upaya para bapak, ibu kepala sekolah mensosialisasikan ini sehingga guru-guru sungguh-sungguh sudah menangkapnya dan menghayatinya dan menjadi budaya dan menjadi langkah serentak dari semua sekolah melakukannya. Kalau sebagian melakukan, sebagian tidak melakukan, apalagi sama sekali tidak mengetahui, nah mungkin gagal kita nanti. Jadi apa teknik yang Anda mau lakukan, kami percaya kepada para kepala sekolah, ya sebagai perpanjangan tangan yayasan, mampu untuk mensosialisasikan ini dengan baik, sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersama-sama mulai bulan Januari nanti atau setelah kita masuk libur sampai nanti bulan September ada sesuatu yang positif dinilai oleh para penilai nanti. Ini kan berlangsung sampai tahun 2023 ya. Penilaian di tengah jalan ya bulan September ini. Nanti mungkin lagi di 2023 mungkin entah 2-3 kali ada penilaian. Di 2023 nanti pemerintah atau tim dari pemerintah akan menyimpulkan mungkin apakah lanjut POP ini di konsorsium kita ini atau di Pangudi Luhur. Nah, sayanglah kalau Pangudi Luhur tidak menjadi nyambung lagi gara-gara Don Bosco kan. Gara-gara nilai Don Bosco rendah, maka dicabut
hak dari pengudi luhur untuk meneruskan POP ini. Maka kita berupayalah Don Bosco tidak menjadi penyebab sesuatu yang kurang dari yayasan, walaupun berat, walaupun sulit, karena saya sendiri pun berpikir juga kalau saya mungkin disuruh menuliskan dokumen kurikulum ini akan kewalahan juga, karena tidak terbiasa selama ini menulis, tidak terbiasa membuat kurikulum sendiri. Hampir kita hanya menerima yang sudah siap. Kalaupun ada yang baru, mungkin salah saya mengatakannya, 75% kita hanya meng-copy paste saja. Bahkan RPP sering di copy paste, sehingga kadang-kadang munculkan di RPP itu kan SMP Negeri 12 ditandatangani oleh kepala sekolah karena lupa mengganti SMP negerinya. Nah, itu yang kadang-kadang kita temukan kan. Saya sendiri sebagai kepala sekolah pernah menemukan itu. Saya rasa Bapak Ibu kepala sekolah juga mungkin pernah menemukan. Itulah karena kita tidak sering memaksa diri untuk lebih meningkat. Jadi kalau dengan ini POP ini kita dalam tanda petik dipaksa untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Inilah harapan kami, mudah-mudahan berhasil. Maka selama pertemuan kita selama ini, kalau ada yang kurang lebih mohon maaf. Tapi nanti kan terakhir tanggal 20 masih ada kita kuliah umum bukan? Nah, disitulah mungkin pertemuan kita terakhir. Terima kasih atas upaya kita semuanya. Terima kasih Pak Krismanus. Terima kasih Ibu Dista yang sudah mengorganisir kami sehingga pertemuan ini berjalan dengan baik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Krismanus. Baik, terima kasih kepada Bapak Erlem Sitohang yang telah memberikan pengarahan kepada kita, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, sekaligus mengingatkan kita kembali hari Sabtu di pukul 9. Kita berjumpa kembali dalam virtual Zoom. Kita menyamakan konsep tentang kurikulum ini sebelum kita kirim dokumennya tanggal 24 ataupun sebelum in-house training hari Senin depan mulai. Ya, jadi sebelum in-house training sudah sempat kita bahas terlebih dahulu konsepnya untuk menyamakan persepsi kita lanjutan dari yang hari Senin yang lewat. Baik, terima kasih kepada Pak Sitohang, tetap sehat Pak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kerjasama kita, terima kasih partisipasinya, sumbangan pemikiran. Pada Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah ataupun tim, tetap bekerja sama dengan baik, dengan Kepala Sekolah, dengan guru. Jangan yang terlibat hanya Kepala Sekolah dengan wakilnya. Berusahalah untuk memberdayakan semua pihak yang ada di sekolah. Pasti prinsipnya semua ada ilmunya, pasti ada fungsinya masing-masing. Jadi jangan sampai mengerjakan ini hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Libatkanlah semua warga sekolah itu. Maka harapan kami, kita akan tetap semangat untuk melanjutkan ini. Apa yang disampaikan Pak Sitohang tadi, kita yakin kita bisa. Itu harapan kami dan itu sama-sama kita berharap untuk itu. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau ada tutur kata kami yang salah, perilaku kami yang kurang tepat, kepada Bapak Ibu, Bapak Sitohang, kepada Ibu Dista, mohon dimaafkan. Berikutnya kami kembalikan kepada Ibu Dista. Selamat sore. Iya, selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Krismanus Simarmata. Kita beri aplaus untuk pertemuan kita hari ini. Ya, sungguh luar biasa ternyata naskah dokumen kurikulum yang sudah kita susun bersama. Terima kasih kepada Bapak Sitohang yang telah memberikan penguatan untuk kebaikan kita bersama. Saya mengingatkan kembali beberapa agenda yang tadi disampaikan oleh Bapak Krismanus bahwa besok hari Sabtu ya Bapak ya. Hari Sabtu 11 Desember pukul 9 akan ada pertemuan khusus untuk yayasan. Dilaksanakan secara Zoom virtual. Begitu ya Bapak tadi jadinya ya.
Ya, melalui Zoom virtual. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mengingatkan untuk evaluasi FGD, silakan bisa mulai diisi. Saya juga sudah mengirimkan melalui grup KS dan instruktur. Nah, kemudian menegaskan kembali untuk kegiatan IHT kita itu adalah tanggal 13 sampai tanggal 16 Desember. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi link yang sudah saya kirimkan melalui chat kolom komentar di Zoom virtual ini. Nah, kemudian nanti untuk bagaimana jalannya IHT, kisi-kisinya apa saja yang harus disampaikan, nanti akan menyusul, akan diberikan oleh Ibu Agnes. Kemudian naskah akademik akan dikumpulkan paling lambat tanggal 9 Desember dan dokumen kurikulum paling lambat tanggal 24 Desember. Mungkin itu yang bisa saya tegaskan kembali. Untuk menutup perjumpaan kita di sore ini, saya punya pantun Bapak Ibu, semoga menambah semangat Bapak Ibu semuanya. Ada cicak diam-diam merayap, menyusur lorong yang sangat gelap. Teruslah bergerak walaupun senyap, menyusun dokumen kurikulum yang sangat lengkap. Begitu, semoga bisa jadi ya, kita bergerak bersama untuk kebaikan kita bersama juga Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas perjumpaan kita dari TOT workshop, kemudian FGD 1, FGD 2, coaching klinik, sampai pada detik ini coaching klinik yang terakhir. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih sekali. Kita masih punya agenda IHT dan kuliah umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sitohang, Bapak Krismanus, atau dari Bapak Ibu yang lain? Dari kami sudah cukup, Bu. Oh, baik, sudah cukup, baik. Kalau sudah cukup, saya boleh minta tolong untuk terakhir pertemuan saya berjumpa dengan Bapak Ibu melalui coaching klinik. Bapak Sitohang berkenan memimpin doa, menutup doa di sore hari ini. Mohon Baik, berkenan. Bu, baik. Ya. Dengan hormat, ya. Baik. Baiklah, para Ibu dan Bapak, kita tutuplah pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas segala kemurahan dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami semuanya, terlebih-lebih rahmat, kesehatan, dan kebijaksanaan, sehingga pada sore hari ini kami dapat menyelesaikan pertemuan kami lewat virtual dengan baik. Banyak hal yang sudah kami lewati dalam rangka kegiatan POP, baik dalam perencanaan, pelatihan, dan juga menyusun hal-hal yang perlu untuk kami laksanakan di sekolah kami masing-masing di waktu-waktu yang mendatang. Engkau telah memberikan kemampuan, keterampilan, dan waktu bagi para kepala sekolah dan instruktur serta para guru untuk mempersiapkannya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semuanya itu. Terlebih-lebih Engkau memberikan kesehatan kepada fasilitator Pak Krismanus Sumarmata yang sudah memfasilitasi pertemuan ini dari bulan Oktober yang lalu sampai saat ini. Demikian juga panitia dari YPL Pamudi Luhur pada hari ini diwakili oleh Ibu kami, Ibu Dista. Mereka telah banyak berbuat. Semoga apa yang mereka sampaikan itu menjadi semangat baru bagi kami, menjadi ilmu yang baru bagi kami, dan juga menjadi kesempatan bagi kami untuk melaksanakannya di sekolah kami masing-masing. Semua niat-niat dan cita-cita kami ini ya Tuhan, berkatilah ini agar menjadi buah yang baik bagi kami, menjadi sukacita bagi kami, bagi sekolah kami, bagi yayasan kami, terlebih-lebih bagi murid-murid kami dan para orang tua. Kami tidak lupa ya Tuhan memeriksa diri kami masing-masing. Mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau mengampuni segala kekurangan dan dosa kami. Dan berikanlah kami
kemampuan untuk berbuat lebih baik lagi di hari-hari mendatang. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami di tengah jalan ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang sudah ada di rumahnya masing-masing, supaya pada hari ini kami selesaikan penuh dengan berkat-Mu. Tuhan yang Maha Baik, inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami yang dapat kami sampaikan kepadamu. Kami sampaikan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Sitohang. Terima kasih. Salam untuk Ya, Suster terima kasih. Margaret, Bapak. Masih ada dia, masih ada dia. Salam, masih ada. Terima kasih Ya, Suster oke, Margaret. masih ada. Ya. Terima kasih Bapak Ma, Krisnanus. panjang Terima doa kasih. Bapak Sitohang. Iya Bu. Karena terakhir jadi panjang. Iya. Ya. Masih ada Cepat kuliah sekali umum ya. Biasanya hanya salam Maria dua saya, tapi Ya, baik. Terima kasih Bapak Oke, Ibu ya. semuanya Terima atas kasih. perjumpaan Oke, kita oke, sore oke. ini. Baik, terima kasih. Selesaikan Ya. dokumen kurikulum. Oke. Jadi mereka virtualnya itu ya, per Sabtu itu. per Sabtu, Ustaz. Kan Sudah, udah capek sudah Bapak. makan. Selamat malam, Saya selamat Tidak, ini menjalankan aktivitas kembali Pak Suster Bapak Ibu. Baik, baik Ibu semuanya. Dusta. Ya, selamat. Juga Terima untuk kasih Ibu. sekali. Ya, semangat Ya. Bapak Sitohang. Semangat Bu, Suster. semangat. Salam Ya, sehat selalu ya. dari kita. Salam sehat. Ya, puji Tuhan.